Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Denny Handayani di channel MATLAB. Ini adalah video bagian ketiga kita membahas materi fungsi kuadrat. Pada video ini saya akan membahas yang pertama masalah diskriminan, kemudian masalah definite, dan yang terakhir saya akan membahas bagaimana cara menentukan persamaan suatu fungsi kuadrat. Oke, langsung aja kita bahas materinya. Oke, sekarang kita bahas fungsi kuadrat bagian ketiga. Yang pertama kita bahas diskriminan dulu, meskipun sebenarnya masalah diskriminan udah sedikit kita ulas di dua video sebelumnya ya. Untuk persamaan fungsi kuadrat, fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c dengan a tidak sama dengan 0, diskriminan itu kita peroleh dengan rumus ini, b kuadrat dikurangi 4ac, dengan abc-nya dari sini ya. Oke, ini diskriminan. Nah, pada grafik diskriminan ini akan menentukan apakah grafiknya dia memotong sumbu X atau menyinggung atau tidak memotong, tidak menyinggung. Yang pertama, jika D-nya kurang dari 0, jika diskriminannya negatif, maka grafiknya itu akan seperti ini, teman-teman. Ya, grafiknya akan berada di atas sumbu X atau di bawah sumbu X. Terbuka ke atas jika A-nya positif, terbuka ke bawah jika A-nya negatif. Jadi, jika D-nya kurang dari 0, maka fungsi kuadrat dia tidak memotong atau tidak menyinggung sumbu X. Seperti ini, tidak memotong, tidak menyinggung. Dan yang kedua, jika D-nya sama dengan 0, maka grafiknya itu akan seperti ini. Ya, jelas ya, grafiknya dia akan menyinggung sumbu X. Sekali lagi, jika D-nya sama dengan 0, maka fungsi kuadrat akan menyinggung sumbu X. Dan terakhir, jika D-nya lebih dari 0 atau D-nya positif, maka grafiknya akan seperti ini. Grafik fungsi fx akan memotong sumbu x di 2 titik. Oke, jadi jika D lebih dari 0, fungsi kuadrat akan memotong sumbu x. Untuk lebih jelas, teman-teman perhatikan contoh berikut ini. Jika fungsi kuadrat Y sama dengan px kuadrat ditambah p min 7x ditambah 9 menyinggung sumbu x. Nah, ini menyinggung ya. Tentukan nilai p. Nah, fungsi kuadrat akan menyinggung sumbu x. Syaratnya apa? Jika D-nya sama dengan 0. Ini syaratnya. Jadi kita cari diskriminannya dari fungsi ini dan kita buat nilainya jadi 0. Diskriminan itu b kuadrat min 4ac. Pada fungsi kuadrat ini nilai b-nya berapa? Ini b-nya, ini a-nya ya, dan ini c-nya, ini c-nya. Oke, tinggal kita substitusi. B-nya kita ganti dengan p min 7. P min 7 dikuadratkan dikurangi 4 kali a kali c. A-nya itu p dan c-nya 9. Jadi P min 7 dikuadratkan itu P kuadrat min 14P tambah 49. Kemudian dikurangi 4 kali 9 kan 36. Kali P 36P. Jadi P kuadrat min 14P dikurangi 36P itu min 50P ditambah 49. Nah, ini kita faktorkan, teman-teman. Kita cari dua buah bilangan jika dijumlahkan hasilnya adalah negatif 50. Dan jika dikalikan hasilnya adalah positif 49. Berapa tuh? Min 49 dan min 1. Jadi kita tulis min 1 min 49. Maka P sama dengan 1 atau P sama dengan 49. Nah, ini nilai P yang memenuhi. Lalu bagaimana jika soalnya seperti ini? Jika garis Y sama dengan 2X tambah K memotong kurva Y sama dengan X kuadrat min X ditambah 3. Tentukan nilai K. Nah, diskriminan juga bisa kita gunakan untuk mencari hubungan fungsi kuadrat dengan garis lurus ya, bukan hanya dengan sumbu X. Contohnya ini fungsi kuadrat dengan garis ini. Caranya sama, tapi kita substitusi dulu, teman-teman. Kita jadikan Y1 sama dengan Y2. Ini Y1-nya, ini Y2-nya, atau mau dibalik juga boleh. Ya, Y1-nya X kuadrat min X tambah 3 dan Y2-nya 2X tambah K. Jadi kita peroleh nanti persamaan kuadrat ya. X kuadrat min X, ini 2X-nya ke kiri, min 2X ditambah 3, ini K-nya ke kiri, min K. Min X dikurangi 2X, min 3X, dan 3 dikurangi K, 3 min K. Oke, ini persamaan kuadrat, A-nya 1, B-nya min 3, dan C-nya 3 min K. Nah, karena di sini memotong, kalau memotong berarti D-nya lebih dari 0 ya.
Memotong artinya D-nya lebih dari 0. D itu B kuadrat min 4AC. Di sini B-nya itu min 3 dikuadratkan, dikurangi 4 kali A-nya itu 1 dan C-nya 3 min K. Min 3 dikuadratkan 9. Min 4 kali 1 min 4, min 4 kali 3 min 12. Min 4 kali 1 itu min 4 kali min K plus 4K. 9 dikurangi 12 negatif 3 ditambah 4K lebih dari 0, atau 4K lebih dari negatif 3-nya ke kanan positif 3. Maka K-nya lebih dari 3/4. Nah, ini adalah nilai K yang menyebabkan fungsi kuadrat dengan garis lurus ini saling berpotongan. Oke, sekarang kita bahas masalah definite. Definite ini suatu keadaan di mana suatu fungsi selalu bernilai positif atau selalu bernilai negatif. Jadi ada dua definite. Yang pertama definite positif, artinya nilai fx ini selalu bernilai positif untuk semua domain. Nah, sebaliknya kalau definite negatif, ini selalu bernilai negatif untuk semua domain. Biar teman-teman lebih paham, perhatikan gambar berikut ini. Untuk definite positif, keadaannya tuh seperti ini, ya. Fungsi kuadrat dia harus terbuka ke atas dan tidak menyinggung sumbu x. Oke, harus berada di atas sumbu x dan terbukanya ke atas. Jadi kalau grafiknya ini kita perpanjang sekalipun teman-teman, dia akan tetap berada di atas sumbu X. Artinya dia akan selalu positif. Nah, dari grafik ini bisa kita lihat, pertama syaratnya itu harus terbuka ke atas, maka A-nya harus positif. Dan yang kedua, dia tidak boleh memotong atau menyinggung sumbu X. Artinya diskriminannya negatif. Nah, yang kedua definite negatif itu sebaliknya, grafiknya harus berada di bawah sumbu X dan terbuka ke bawah. Terbuka ke bawah, maka A-nya negatif atau A-nya kurang dari 0, tidak memotong dan tidak menyinggung sumbu X, maka D-nya juga negatif. Nah, ini adalah syarat definite positif dan definite negatif. Oke, untuk lebih jelas perhatikan contoh berikut ini. Tentukan nilai K agar fungsi kuadrat fx sama dengan kx kuadrat ditambah 6x dikurangi 9 selalu bernilai negatif untuk setiap x. Selalu bernilai negatif artinya ini definite negatif. Syaratnya definite negatif yang ini ya, A-nya kurang dari 0 dan D-nya kurang dari 0. Oke. Syarat yang pertama, A-nya kurang dari 0. A kurang dari 0 di sini A-nya mana? Di sini A-nya itu kan K. A kurang dari 0 berarti K-nya kurang dari 0. Kemudian yang kedua, D-nya kurang dari 0. D itu B kuadrat min 4AC kurang dari 0. B-nya di sini 6. Kemudian A-nya K dan C-nya min 9. Jadi B-nya kita ganti dengan 6. 6 dikuadratkan dikurangi 4 kali A. A-nya itu K dan C-nya min 9. 6 dikuadratkan 36. Negatif 4 kali negatif 9 kan 36. Kali K 36K. Jadi 36K kurang dari 36-nya ke kanan jadi min 36. Atau K-nya kurang dari negatif 1. Nah, kita akan memperoleh dua penyelesaian. Nah, ini kita iriskan, teman-teman. Yang pertama, K-nya kurang dari 0, berarti dari 0 ke sebelah kiri. Kemudian K-nya kurang dari min 1, dari min 1 ke sebelah kiri, kurang dari. Nah, daerah mana yang memenuhi kedua penyelesaian ini? Daerah sini kan? Jadi jawabannya adalah K kurang dari negatif 1. Oke, yang terakhir kita akan belajar bagaimana cara menentukan persamaan suatu fungsi kuadrat. Ini saya bagi ke dalam dua kasus. Yang pertama, jika diketahui titik puncaknya xp, yp, maka rumusnya teman-teman gunakan ini. Y sama dengan A kali X dikurangi xp dikuadratkan ditambah yp. Oke. Nah, nanti akan ada titik lain yang diketahui pada soal, itu kita gunakan untuk mencari nilai A-nya. Kemudian kasus yang kedua, jika diketahui titik potong terhadap sumbu X. Misalnya titik potongnya adalah X1,0 dan X2,0. Maka rumus yang kita gunakan adalah Y sama dengan A kali X dikurangi X1 kali X dikurangi X2. Lagi-lagi A ini kita cari dengan titik lain yang diketahui di soal. Biasanya ada ya. Diketahui suatu fungsi kuadrat mempunyai nilai maksimum negatif 3 untuk X sama dengan 2. Sedangkan untuk X sama dengan negatif 2, fungsi tersebut bernilai negatif 11. Tentukan persamaan fungsi yang dimaksud. Oke, ini nilai maksimum untuk X sama dengan 2. Berarti ini artinya titik puncak, teman-teman. Jadi pada soal ini diketahui titik puncaknya 2, negatif 3. Ya. Jadi 2 ini adalah X puncaknya dan negatif 3 ini adalah Y puncaknya.
Kemudian ketika X-nya negatif 2, Y-nya adalah negatif 11. Nah, ini titik lain yang diketahui ya, melalui titik negatif 2, negatif 11. Nah, titik ini berfungsi untuk mencari nilai A nantinya. Jadi kita gunakan rumus yang pertama yang ini, karena diketahui titik puncak, Y sama dengan A kali X dikurangi XP dikuadratkan ditambah YP. Nah, sekarang XP-nya kita ganti dengan 2 dan YP-nya kita ganti dengan negatif 3. Jadi kita peroleh Y sama dengan A kali X dikurangi 2 dikuadratkan dikurangi 3. Nah, sebaiknya dari sini jangan dilanjutkan dulu, kita cari aja dulu nilai A-nya. Caranya kita substitusi, kita ganti X-nya dengan negatif 2, kita ganti Y-nya dengan negatif 11. Oke, kita cari nilai A. Dari fungsi ini, Y sama dengan AX min 2 dikuadratkan min 3, Y-nya kita ganti dengan min 11. Dan X-nya kita ganti dengan min 2 dari sini. Jadi kita peroleh min 11 sama dengan A kali min 2 dikurangi 2 kan min 4 dikuadratkan kemudian dikurangi 3. Min 4 dikuadratkan itu 16A dan min 3-nya ke kiri jadi plus 3. Min 11 tambah 3 min 8 sama dengan 16A. Jadi A-nya berapa? Min 8 dibagi 16 atau negatif setengah. Ini nilai A-nya. Nah, setelah nilai A-nya dapat, kita masukkan lagi ke sini. Kita ganti A-nya dengan negatif setengah. Jadi Y sama dengan negatif setengah kali X min 2 dikuadratkan dikurangi 3. Negatif setengah X min 2 dikuadratkan itu X kuadrat min 4X tambah 4. Ini kita kalikan. Min setengah kali X kuadrat min setengah X kuadrat. Min setengah kali min 4X plus 2X. Min setengah kali 4 itu min 2 kemudian dikurangi 3. Jadi kita peroleh min setengah X kuadrat tambah 2X min 2 dikurangi 3 itu min 5. Nah, ini adalah persamaan fungsi kuadrat ini. Oke, sekarang kita bahas contoh terakhir, masih menentukan persamaan suatu fungsi kuadrat. Tentukanlah persamaan fungsi kuadrat berikut ini. Oke, perhatikan di sini yang diketahui dalam bentuk gambar, teman-teman. Fungsi kuadrat ini dia memotong sumbu X di negatif 3 dan 1 dan memotong sumbu Y di negatif 3. Jadi untuk soal ini kita gunakan cara yang kedua, karena soal ini diketahui titik potong kurva terhadap sumbu X ya. Ini adalah titik potong sumbu X-nya. Fungsi kuadrat memotong sumbu X di titik negatif 3,0 dan 1,0. Jadi negatif 3 ini adalah X1-nya dan 1 ini adalah X2-nya. Kemudian diketahui titik lain, ini adalah titik yang dilalui kurva yaitu 0, negatif 3. Ini untuk mencari nilai A-nya. Oke. Ini adalah rumus untuk mencari persamaan fungsi kuadrat jika diketahui titik potong terhadap sumbu X. X1-nya ini kita ganti dengan negatif 3 dan X2-nya kita ganti dengan 1. Atau mau teman-teman balik juga hasilnya akan sama ya. Misalnya ini dijadikan X2, ini dijadikan X1, sama aja. Jadi kita peroleh Y sama dengan A kali X dikurangi negatif 3 kali X dikurangi 1. Dikurangi negatif 3 itu sama aja dengan ditambah 3. Nah, sekarang kita cari nilai A-nya, substitusikan nilai ini. Ganti Y-nya dengan negatif 3, ganti X-nya dengan 0. Y sama dengan A kali X tambah 3 kali X min 1. Y-nya ini kita ganti dengan min 3. Kemudian X-nya ini kita ganti dengan 0. 0 tambah 3, 0 min 1 dari sini. Ya. 0 tambah 3 itu 3, 0 dikurangi 1 negatif 1. Negatif 3 sama dengan A kali 3 kali negatif 1, negatif 3. Maka A-nya negatif 3 dibagi negatif 3, A-nya 1. Nah, sekarang A-nya bisa kita ganti dengan 1. 1 dikalikan X tambah 3 kali X min 1. 1 ini kan gak ngaruh dalam perkalian ya. Jadi gak usah kita tulis. Jadi kita peroleh Y sama dengan X tambah 3 kali X min 1. Ini tinggal kita selesaikan aja. X kali X kuadrat, X kali min 1 min X. Kemudian 3 kali X 3X, 3 kali min 1 min 3. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Min X tambah 3X kan 2X. Jadi Y sama dengan X kuadrat tambah 2X min 3. Nah, ini adalah persamaan fungsi kuadrat ini. Oke, sampai sini dulu video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.